Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismar Pulanda. Saya mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur atas nikmat rizki, nikmat sehat, sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan MPLS. Anak-anak yang berbahagia, Pak Krismar hari ini akan menyampaikan tentang pengenalan manfaat dan dampak teknologi informasi, termasuk sanksi yang diatur di dalamnya. Anak-anak, harapannya hari ini kalian bisa mengikuti materi hari ini dengan bahagia, dengan semangat, sehingga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Selamat mengikuti. Pengenalan dan dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Contohnya, televisi, handphone, perangkat komputer, sepeda, maupun mobil. Sedangkan apa itu informasi? Informasi adalah pemberitahuan mengenai kabar atau berita tentang sesuatu. Selanjutnya, apa itu komunikasi? Komunikasi atau disebut juga dengan hubungan maupun kontak, yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Penggunaannya, yang pertama, teknologi informasi dalam dunia telekomunikasi. Yang kedua, teknologi informasi pada bidang pendidikan. Yang ketiga, teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang keempat, teknologi informasi pada bidang kesehatan. Yang kelima, teknologi informasi dalam dunia perbankan. Dampak positif perkembangan teknologi. Yang pertama, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Dan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran masing-masing. Oke, Pak Krismar absen terlebih dahulu. Dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama, masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Yang ketiga, kurangnya orang-orang untuk bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Yang keempat, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang kelima, cyberbullying. Yang keenam, konten negatif yang berkembang pesat. Yang ketujuh,
fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang kedelapan, menjauhkan yang dekat. Kesembilan, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. 10. Menurunnya prestasi, belajar, dan juga kemampuan bekerja seseorang. Pidana penjara dan denda terkait pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 310 ayat 1 KUHP. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE akan dijerat dengan pasal 45 ayat 1 UU ITE. Sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun atau denda maksimum 1 miliar rupiah. Pasal 45 UU ITE berbunyi 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 36 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 51 ayat 2 UU ITE. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Itulah materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pesan Pak Kusmar, kita selalu bahagia dan sehat tanpa obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.